Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Pak John sudah mulai dengan pantun. Saya coba balas-balas sedikit ya. Bengkulu bumi Rafflesia, tempat sang proklamator melabuhkan cinta. Hari ini hati cukup berbangga bisa bergabung di forum yang mulia. Terima kasih, ini Pak Moderator, Pak John. Jadi sebelum kami memulai, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Herwan Antoni. Sedianya beliau sendiri yang akan memaparkan materi ini, tapi ternyata Pak Gubernur memerintahkan beliau untuk bergabung pada saat yang sama dengan waktu ini, sehingga beliau memerintahkan kami untuk mewakili. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna di forum kita yang tercinta ini. Sebelumnya kami perkenalkan diri. Nama saya Edriwan Mansur. Saya seorang dokter gigi yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Dan memang sehari-harinya juga salah satu tugas pokoknya adalah mengenai masalah JKN ini. Kami sangat bangga dan berterima kasih sekali adanya forum seperti ini, apalagi yang telah kami ikuti juga beberapa hasil roadshow yang telah dilakukan dari NTT, evaluasi dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan Pak John Henry tadi, ini sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai komparasi bahwa potret yang diberikan kepada kami memang dari sudut yang lain. Ini bisa menjadi evaluasi bagi kami di Dinas Kesehatan untuk perbaikan pelayanan jaminan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Baik, next kita mulai evaluasi capaian ini. Sebagai perkenalan, tadi sudah disampaikan bahwa Provinsi Bengkulu ini terdiri dari 10 kabupaten kota, ya, yang di daerahnya itu 1 kota, 9 kabupaten. Ya, termasuk Kabupaten Pemekaran tadi. Next. Jadi, kalau di Bengkulu ini kita memiliki sarana prasarana puskesmas jumlahnya sebanyak Halo? Terputus, Mas. Sebanyak 134, yang totalnya sekarang adalah jumlahnya 179. Dan rumah sakit kita mempunyai 23 rumah sakit. Ya, rumah sakit yang berada di Provinsi Bengkulu, tipe B, baik rumah sakit jiwa maupun rumah sakit M. Yunus. Dan di kabupaten kota ada 13 rumah sakit tipe C dan ada rumah sakit tipe D. Dan ini perlu kami garis bawahi, di tahun ini semuanya sudah terakreditasi, Pak John. Jadi informasi tadi bahwa kita mengejar di tahun 2019 kemarin, seluruh rumah sakit, seluruh fasilitas kesehatan, termasuk yang di pemerintah, semuanya sudah terakreditasi. Kemudian tentang ketenagaan, yang kami soroti di sini, jumlah tenaga medis kita mempunyai 744 orang yang tersebar di seluruh kabupaten kota, kemudian perawat jumlahnya 3.984, bidan 3.423, tenaga kefarmasian 448, dan juga tenaga gizi dan sebagainya. Next. Kemudian ini sebaran data fasilitas tersebut yang tersebar di 9 kabupaten kota tadi. Ada di Kota Bengkulu, Puskesmas, ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahyang, Muko-Muko, Seluma, dan Lebong. Jadi Puskesmas ini yang total 100. Next. Apa yang bisa kita lihat dari capaian program jaminan kesehatan nasional di Provinsi Bengkulu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak John, tidak jauh beda sih, ya, perkembangan kita di semester 1 tahun 2020, tadi penduduk Provinsi Bengkulu masih di angka 2.100.000 sekian. Di sini sudah kita update sebanyak 2.323, dengan rincian di sini bahwa jumlah masyarakat miskin ini jumlahnya sampai 712.704 jiwa, dan di sini dirincikan lagi dari PBI, APBN, PBI, APBD, PPU, BP, dan PBPU
dan kita totalkan UHC kita di Provinsi Bengkulu secara total dari seluruh kabupaten kota tersebut berjumlah 80%. Jadi tidak banyak perbedaan dengan kondisi yang ada sekarang. Ini juga sesuai dengan yang dipaparkan ketika kita pertemuan terakhir dengan dengan BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Next. Data kepesertaan, kalau kita lihat ya, sekarang kita sudah kembali mengalokasikan untuk Jamkesprop namanya. Jaminan Kesehatan Provinsi. Jaminan Kesehatan Provinsi ini udah beberapa tahun ini tidak dilaksanakan ya. Nah, setelah kita mengaktifkan kembali dari dana pajak rokok tersebut, nah sekarang kita aktifkan lagi untuk Jamkesprop di Provinsi Bengkulu. Apa gunanya? Karena Jamkesprop ini adalah untuk menutupi segmen-segmen peserta JKN yang menunggak. Yang jumlahnya tadi sudah dibayangkan, sudah digambarkan oleh Pak John Henry bahwa jumlahnya sudah diinventarisir jumlahnya tadi. Jadi peserta-peserta yang menunggak, ya, sekarang kita mempunyai data sebanyak untuk kuota 23.000 peserta, ya, 23.000 peserta yang tersebar di seluruh kabupaten kota, dan untuk serapannya sampai saat ini masih di angka 16.000. Jadi 16.000. Jadi masih punya kita yang belum terakses semuanya sekitar 7.000 peserta lagi. Di sini mekanismenya dapat kita lihat dalam pelaksanaan ini dimulai dari pengusulan dari Bupati Wali Kota, dan ini nanti akan di-SK-kan melalui keputusan Gubernur. Inilah yang disampaikan kepada BPJS Kesehatan yang menjadi dasar untuk pembayaran premi bagi peserta yang menunggak tadi. Next. Kebijakan kontribusi daerah, inilah yang dikatakan tadi, untuk mendukung jaminan kesehatan berasal dari pajak rokok. Jadi selama ini Bengkulu belum memanfaatkan dana pajak rokok tersebut. Baru tahun kemarin kita sudah berkoordinasi dengan arahan Bapak Gubernur, jangan sampai tidak terakomodir, tidak termanfaatkan dana pajak rokok itu di Pemda Provinsi Bengkulu. Kalau di kabupaten kota sudah, kalau di Pemda Provinsi baru tahun ini kita manfaatkan yang penggunaannya, alokasinya seperti yang kami sampaikan tadi. Ini sesuai juga dengan Perpres 82 tahun 2018 tentang JKN, PMK nomor 128 tentang cara pemotongan sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, dan juga di Permenkes 40 tahun 2016 tentang teknis penggunaan pajak rokok dan pendanaan pelayanan masyarakat. Next. Di pasal 100 Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, di sana dikatakan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ditetapkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian dari masing-masing daerah provinsi kabupaten kota. Kemudian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 langsung dipotong untuk dipindah bukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan. Kemudian ketentuan yang lebih lanjut mengenai kontribusi dan mekanisme pemotongan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan menteri yang penyelenggaraannya urusan pemerintah di bidang keuangan. Jadi langsung berkoordinasi dengan stakeholder lain di Pemda Provinsi Bengkulu. Next. Bagaimana mekanisme dukungan kontribusi pajak rokok ini? Yang pertama, daerah merencanakan dan menganggarkan kontribusi daerah sebesar 75% dari 50% penerimaan pajak rokok, atau dipresentasikan lebih kurang 37,5% kontribusi tersebut dengan memperhitungkan jaminan kesehatan oleh daerah yang terintegrasi. Kemudian rencana dan anggaran kontribusi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan pejabat BPJS Kesehatan. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Bengkulu mengkompilasi berita acara dari daerah provinsi dan dari daerah kabupaten kota di wilayahnya untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Ceki Dirjen Perimbangan Keuangan. Ini mekanismenya. Next. Ketentuan besaran kontribusi pajak rokok di pasal 6 PMK 128 PMK 07 2018, apabila anggaran kontribusi jaminan kesehatan pemerintah provinsi kabupaten kota yang dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi sebesar 37,5% atau dilakukan pemotongan pajak rokok.
apabila anggaran kontribusi jaminan kesehatan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi kurang dari 37,5%, pajak rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37. Ini mekanismenya. Kemudian apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi tersebut, berita acara kesepakatan akan dikenakan denda pemotongan pajak rokok sebesar 37,5%. Makanya tahun ini, tahun 2019, kita di pemerintah Provinsi Bengkulu mengoptimalkan bagaimana pajak rokok ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pelayanan kesehatan di daerah Provinsi Bengkulu. Next. Di sini realisasi penerimaan pajak rokok. Di tahun 2014 dapat kita lihat sampai di tahun 2015 persentasenya mulai dari 94%, akhirnya di tahun 2018 menjadi meningkat, ya. Kalau dilihat totalnya rata-rata pertumbuhannya sampai 23,96%. Jadi maksudnya yang kami sampaikan bahwa di tahun-tahun belakangan ini pemerintah Provinsi Bengkulu berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan alokasi pajak rokok tersebut untuk melayani pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan JKN. Next. Ini simulasinya, ya, yang kita dapatkan dari tim dari Bapeda dengan bagian keuangan, bahwa proporsi pajak rokok di tahun 2020, ya, kabupaten kota sudah 70%, provinsi 30%, yang totalnya 100%, dan ini di provinsi di alokasi jam kesda kita alokasikan sebesar 37,5%. Next. Ini lebih teknis, ya. Nah, ini kita lihat proporsi jam kesda di Provinsi Bengkulu di tahun 2020, ya. Jadi masing-masing kabupaten kota mereka itu dibagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduknya. Kalau Provinsi Bengkulu, kalau ditotalkan jumlahnya sekitar 12,5 miliar. Dan di proporsinya ini dibagikan kepada kabupaten kota berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Sehingga Kota Bengkulu dapat dengan jumlah sekian sekitar 4 ribuan, Rejang Lobong 3 ribuan, Kaur mendapat 1 ribuan, Bengkulu Selatan juga demikian, sampai ke Kabupaten Lebong dengan proporsi yang kita gunakan, mereka itu adalah penggunaannya tadi untuk mengganti atau menunggak bagi peserta yang menunggak tadi. Next. Apa saja kegiatan program jaminan kesehatan di Provinsi Bengkulu yang bersumber pajak rokok? Ya, kita sudah pertama melakukan pembayaran premi bagi 23.000 peserta, bukan penerima upah yang menunggak iuran, pembayaran iuran perawatan di kelas 3 rumah sakit. Ini sudah mulai kita lakukan pembayaran dan mulai berproses. Kemudian kita juga melakukan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Kemudian kita melakukan pertemuan perencanaan dan evaluasi program JKN tingkat Provinsi Bengkulu, dan kemudian kita melakukan pertemuan penguatan program JKN tingkat Provinsi Bengkulu juga, dan terakhir kita melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program ke kabupaten kota. Next. Lanjut. Perlu kami catatkan sebelum kami tutup, apa yang disampaikan oleh Pak John Henry tadi, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, bahwa persoalan awal dalam pelaksanaan JKN ini, mungkin ada beberapa daerah lain yang juga mempunyai persoalan. Yang pertama adalah ada beberapa pihak keluarga atau pasien yang tiba-tiba dirawat di rumah sakit, mereka tidak mempunyai kartu, ya, kartu JKN. Sehingga walaupun sudah di-sweeping oleh berbagai instansi, mulai Dukcapil, kita sendiri kesehatan, dan kemudian dinas sosial, tetapi ada saja masyarakat yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit provinsi ini, ketika masuk mereka tidak punya kartu JKN. Sehingga ini menjadi persoalan bagi rumah sakit, ini tanggungan siapa gitu. Nah, dibuat tanggungan dari pemerintah daerah atau ditanggung oleh rumah sakit yang bersangkutan, ini dari mana sumber dananya, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi aparatur pemeriksa, bagi rumah sakit, ini sumbernya dari mana. Yang kedua, bahwa dalam pelayanan JKN ini tidak semuanya
dilakukan pelayanan ya, pelayanan yang sifatnya mungkin yang bersifat medis mungkin bisa kita lakukan di rumah sakit atau di beberapa kegiatan yang bersifat di promosi preventif. Tapi ada dalam hal merujuk tadi, dalam hal merujuk pasien itu sering kita menimbulkan pertanyaan dari pasien ketika pasien ke luar kota misalnya atau ke luar provinsi, itu yang mendampinginya tuh persoalannya itu sering jadi tanda tanya. Sumber dananya dari mana? Kemudian biaya pendampingnya bagaimana? Living cost-nya bagaimana? Sehingga beberapa kepala daerah ini berusaha mencari sumber-sumber yang mungkin belum teralokasi secara masif di institusinya tersebut. Karena jujur saja, apakah kalau diadakan dengan dana hibah nanti menimbulkan persoalan. Kalau dengan dana bansos apalagi nanti menimbulkan persoalan juga. Sehingga si masyarakat terkadang kita melakukan bantuan-bantuan sosial dan memang ada beberapa daerah yang sudah melakukan inovasi, bekerja sama dengan BAS, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk membantu tersebut. Tapi di institusi pemerintah sendiri mungkin bisa menjadi masukan juga bagi kami di Provinsi Bengkulu. Jangan sampai pemerintah daerah kita mengalokasikan anggaran untuk pendampingan tersebut, ini justru menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang menjadi catatan kami juga tadi, bahwa di Provinsi Bengkulu ini memang sudah dibentuk beberapa tim, seperti tim kendali mutu, kendali biaya, untuk meningkatkan mutu pelayanan yang kita lakukan. Jadi di Provinsi Bengkulu ini kalau dikatakan untuk meningkatkan mutu, kita tentu melaksanakan peningkatan mutu Fasiankesnya, kemudian mutu SDM-nya, kemudian mutu sarana prasarananya. Puskesmas, rumah sakit, kita tingkatkan mutunya salah satunya dengan melakukan akreditasi rumah sakit atau puskesmas seperti yang dikatakan tadi. Dari 179 rumah puskesmas yang ada tadi, kita sudah melakukan puskesmas kita sudah terakreditasi, walaupun variasinya lebih banyak berat ke bawah. Dalam artian banyak yang masih madya atau dasar. Ya, baru 2 atau 3% yang sudah di level atas. Begitu juga dengan rumah sakit. Rata-rata kita semua sudah terakreditasi. Nah, persoalan-persoalan untuk peningkatan kualitas dan mutu layanan ini ya tidak terlepas juga seperti yang dikatakan tadi, pemantauan oleh tim kendali mutu dan kendali biaya. Memang tidak bisa dinafikan. Konon kabarnya masih terstigma TKMKB itu bentukan BPJS seolah-olah, padahal sebenarnya memang tergantung kita di dalamnya untuk bagaimana bisa berdiri sendiri, bisa mandiri supaya tidak terpengaruh dengan persoalan-persoalan lain. Dan ini sudah kami sampaikan kepada BPJS di Bengkulu ini. Alhamdulillah sudah ada perkembangan mengenai tim kendali mutu dan kendali biaya untuk tahun ini. Kemudian di samping itu, sesuai dengan yang ada di kita, di pemerintah, di Kementerian Kesehatan, ada yang lebih independen lagi yang namanya tim TPK, tim pertimbangan klinis, yang mungkin ini nasibnya akan dipertanyakan juga ketika kita punya tim anti fraud nantinya. Tim anti fraud yang memang kita sudah merintis bahwa di tim anti fraud itu ada kerjasama dengan, ada tim juga dengan inspektorat dan lain sebagainya. Tapi ini memang belum berjalan. Tapi tim klinis ini, tim pertimbangan klinis ini lebih kepada bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di 3 stakeholder tadi, pemberi pelayan kesehatan, ya, pemberi pelayanan, provider, dan si peserta sendiri. Nah, beberapa persoalan kemarin sudah dilakukan kalau di Provinsi Bengkulu dari tim klinis ini kita sudah usahakan dengan semaksimal mungkin. Jadi yang terakhir, mungkin kita dari Provinsi Bengkulu, bahwa seperti yang disampaikan tadi, terakhir tentang KBK, komitmen kapitasi berbasis komitmen pelayanan, dengan era pandemi ini memang terjadi pergeseran. Ya. Jadi kontak, salah satu indikator yang menjadi kontak adalah kontak kepada sementara kita lebih banyak kepada physical distancing dan social distancing di masa era pandemi ini. Jadi kunjungan ke puskesmas kurang, kunjungan ke dokter pelayanan kesehatan kurang, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi persoalan supaya kontak ini sebagai indikator dari KBK harus dicarikan
solusi seperti apa nantinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi awal kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.